Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad Satuan Elit TNI. Inisiasi Jenderal Abdul Haris Nasution ini dipimpin oleh Panglima Kostrad atau Pangkostrat dengan pangkat Jenderal Bintang 3. Kostrad merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD. Sosok yang mengisi posisi Pangkostrat kerap dipromosikan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasat. Tercatat sedikitnya ada 10 Pangkostrat yang dipromosikan menjadi Kasat. Berdasarkan rekam jejak tersebut, maka kita boleh mengasumsikan bahwa jika Kasat saat ini, yakni Jenderal Dudung Abdurrahman pensiun November 2023 mendatang, maka kursi orang nomor 1 di Angkatan Darat tersebut akan jatuh kepada Pangkostrat Letjen Maruli Simanjuntak. Letjen Maruli merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1992. Sebagian besar terpusat di Satuan Tempur khususnya Kopassus TNI Angkatan Darat dan Detasemen Tempur Cakra di Kostrad. Jabatan strategis pertama yang beliau emban adalah Komandan Detasemen Tempur Cakra pada tahun 2002. Usai menjabat selama kurang lebih dari 3 tahun, beliau kemudian dipercaya menjabat Perwira Pembantu Madya Operasi Khusus TNI Angkatan Darat dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Kemudian Pak Maruli lanjut bertugas sebagai Komandan Batalion 21 Grup 2 Kopassus TNI pada tahun 2008 hingga 2009, dan ia memperoleh promosi jabatan sebagai Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat pada tahun 2009 hingga 2010. Jenderal Bintang 3 yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 27 Februari 1970 ini kemudian mengisi posisi Wakil Komandan Grup 1 Kopassus TNI Angkatan Darat pada tahun 2010 hingga 2013 dan lanjut bertugas sebagai Komandan Grup 2 Kopassus TNI Angkatan Darat pada tahun 2013 hingga 2014. Pak Maruli kemudian dipercaya mengisi posisi Asisten Operasi Komandan Jenderal Kopassus TNI Angkatan Darat pada tahun 2014 dan pada tahun yang sama sampai pada tahun 2016 beliau bertugas sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden TNI. Grup A Pasukan Pengamanan Presiden TNI bertanggung jawab menjaga, mengawal dan mengamankan Presiden dan pasangan resminya, Ibu Negara atau suami Presiden dan keluarga intinya 24 jam sehari. Dimanapun para VIP itu berada dan dalam keadaan atau kepentingan apapun, menjadi medan operasi mereka. Salah satu putra terbaik Batak ini kemudian menjabat Komandan Korem 074 Waras Pratama pada tahun 2016 hingga 2017, Wakil Komandan Pasukan Pengamanan TNI pada tahun 2017 hingga 2018, Kepala Staf Komando Daerah Militer 4 di Panegoro pada tahun 2018, dan Komandan Pas Pampres TNI pada tahun 2018 hingga 2020. Posisi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden TNI ini secara tradisional diisi perwira tinggi TNI yang berlatar belakang pasukan komando atau khusus dari ketiga matra TNI. Kemudian beliau menjadi Panglima Kodam 9 Udayana selama lebih dari setahun, yaitu dari November 2020 sampai Januari 2022. Dalam SK Panglima TNI yang ditandatangani Jenderal Andika Perkasa kala itu, beliau pun menerima kenaikan pangkat 1 tingkat dari Mayor Jenderal ke Letnan Jenderal dengan jabatan Pangkostrat sejak tanggal 31 Januari 2022.